Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan di pagi hari ini. Dan bersama-sama sebelum memulai segala aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya, edisi Selasa 2 Juni 2026. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini, hari karunia-Mu. Ya Tuhan, boleh kami kembali alami. Bukan karena kuat, bukan karena hebatnya kami, tapi kami sungguh meyakini bahwa hanya karena Engkau yang penuh kasih karunia, penuh damai sejahtera, telah menganugerahkan kami hari ini, hari yang baru, dan mengawali segala aktivitas kami. Kami akan belajar dari firman-Mu. Mohon kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh dimampukan dengan sungguh-sungguh belajar memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai ayat 34. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyampaikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjaga itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia ke depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Amin. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Iko solatau lan banuamu la salama, menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah dalam bacaan ini tentang Paulus, Silas, dan beberapa tahanan lain, dan juga kepala penjara. Diberitakan bahwa saat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, yang didengarkan juga oleh tahanan lain, terjadilah mujizat, yakni gempa bumi, dan pintu penjara terbuka. Renungan kali ini akan berfokus pada kepala penjara yang sedang ketakutan. Kepala penjara, tugas kesehariannya adalah mengunci pintu sel, memastikan rantai terpasang, serta menjaga tahanan agar tidak bebas. Tentu sangat tertekan dengan kejadian terbukanya pintu penjara, dan itu terjadi di luar kendalinya. Ketakutannya hampir membuatnya bunuh diri. Ketika Paulus memastikan kepadanya bahwa tidak satupun tahanan yang kabur,
Kepala penjara ini malah mendapat kesempatan yang luar biasa untuk membuka penjara dirinya sendiri. Dari ketakutan karena merasa tidak bekerja dengan baik, berubah menjadi kerinduan untuk beroleh selamat. Saat itulah kalimat yang menggentarkan baginya diucapkan oleh Paulus. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Perjumpaannya dengan Yesus tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan juga seisi rumahnya. Tentulah kita semua mau melihat seisi rumah kita beroleh keselamatan, beroleh kedamaian, bahkan ketentraman. Pertanyaan penting adalah, kemana kita menaruh harap keselamatan, kedamaian, dan ketentraman keluarga kita? Belajar dari kepala penjara dalam bacaan kita. Mungkin saja ia merasa bahwa seisi rumahnya telah aman apabila ia sudah memiliki pekerjaan, melakukannya dengan baik tanpa kesalahan apapun. Pekerjaan dan usaha kita tidaklah cukup untuk membuat keluarga kita selamat. Dasar dari seluruh hidup kita yang selamat berisi beserta seisi rumah kita adalah 1. Percaya kepada Yesus. Dan ketika kita mampu percaya, mengadu harap, yakinlah bahwa keselamatan, kedamaian, bahkan ketentraman terus menjadi bagian dalam rumah tangga kita masing-masing, kita bahkan seisi rumah kita. Oleh karena itu, mari terus percaya hanya kepada Yesus. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami merindukan bahwa kebenaran firman-Mu ini akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami semua, tuntun kami semua dalam proses kehidupan kami, agar kami benar-benar setia, percaya hanya kepada Tuhan, agar kami dan seisi rumah kami terus diberkati, terus merasakan ketentraman, kedamaian, bahkan juga keselamatan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Mari Tuhan memberkati kami semua dalam tugas dan peran kami masing-masing. Semuanya kami boleh kerjakan dan nama Tuhan terus kami puji, kami muliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka, memberkati setiap apa yang mereka konsumsi pendampingan dari dokter ataupun juga dari keluarga. Kiranya semuanya boleh mendatangkan kesembuhan. Juga anggota jemaat yang dalam duka cita, hiburkan mereka, kuatkan mereka, nyatakan pengharapan di dalam iman mereka masing-masing, bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang menopang, memberkati kehidupan mereka. Kelanjutan aktivitas kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.